Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran datang dari firman Allah. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita nggak percaya, kita bakal nggak nyampe. Kita bakal nggak sampai. Kembali lagi kepada Ibrani 4. Dan kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Sebab kita yang beriman sama-sama. No. Sebab kita yang beriman sama-sama. Terus, stop. Itu kata akan itu saya kurang suka. Sebab dalam bahasa Inggris tidak ada itu kata akan. For we which have believed, do itu memang. Coba kembali bahasa Indonesia, kata akan kita ganti memang. 2, 3. Sebab kita yang beriman memang masuk ke tempat perhentian. Jadi dia terbuka sampai sekarang. Saudara masih boleh masuk. Harus percaya sama Tuhan. Jangan gak percaya. Percayalah. Boleh menikmati itu. Memang masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka orang Israel dari perjanjian lama. Tak akan masuk. Maka ditewaskan di padang gurun. Tak akan masuk ke tempat perhentianku. Hanya 2 orang yang diizinkan boleh. Yosua sama Kaleb. Yosua sama Kaleb. Lihat ya. Nih. Lihat ya. Yosua ini sama namanya dengan Yesus. Yosua artinya juru selamat. Yesua, Yesus, juru selamat juga. Kaleb artinya anjing. Ini satu-satunya anjing yang boleh masuk surga. Kalau kita lihat Wahyu, tidak boleh anjing masuk surga. Lalu, masih kecil saya ingat cerita Mahabharata. Semua naik ke gunung Himalaya. Nggak tahan, Arjuna di tengah jalan mati. Gugur. Nakula Sadewa mati. Bima yang ototnya besar mati. Hanya Yudhistira yang nggak pernah bohong. Yang sampai di atas ditemani seekor anjing. Saya nggak tahu apa dia ambil cerita dari ini. Yosua dengan Kaleb boleh masuk tanah perjanjian. Siapa Yosua dan Kaleb ini? Bilangan 14. Bilangan 14. Ayatnya yang ke-1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Sama-sama. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu
mengoyakkan pakaiannya. 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diminta itu adalah luar biasa baiknya. Coba dari 12 utusan, cuma 2 orang yang bilang negeri itu baik. Penuh berkelimpahan air susu dan madu. Yang lain nangis di padang gurun. Mari saya cerita tentang padang gurun sedikit aja. Saya mau tanya, di padang gurun ada tanaman nggak? Bisa tanam gandum di padang gurun? Mustahil orang Israel bisa makan. Tapi lihat Tuhan kirim mana dari sorga. Tiap pagi mana turun. Mana turun. Maka tiap pagi baca Alkitab. Ini mana dari sorga. Baca Alkitab. Ini pemeliharaan dari Tuhan. Ada air di padang gurun, mustahil ada. Tapi Musa bilang, Tuhan, mereka ngamuk-ngamuk minta air. Pukul batu. Batu dipukul keluar air. Tuhan itu ajaib loh. Luar biasa berkatnya, mengalir air. Jadi saudara, di padang gurun saja Tuhan pelihara. Tapi Tuhan tidak mau saudara diam di padang gurun. Masuk ke tanah perhentian, masuk ke tanah perjanjian, berkelimpahan air susu dan madu. Seperti madu di gunung, seperti madu di gunung. Dia manis, seperti madu di gunung. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Dia manis seperti madu di gunung. Seperti madu berkelimpahan air susu. Masih sempat saya lihat dunia binatang tadi. Ada satu cheetah melahirkan 7 anak. Selama 2 minggu, mereka tidak bisa makan daging. Mereka harus minum susu. Minum susu dari induknya. Dan induknya harus tinggalkan mereka di tempat persembunyian. Dia harus cari makanan. Dia terkam, rusa kecil atau apa. Dia makan, anaknya dapat susu. Dari 7 anak itu 3 dimakan singa, 1 dimakan hiena, tinggal 4. 4 ini bisa sehat. Ya. Induk makan, tapi mereka dikasih susu. Jadi susu dalam firman Allah bicara pemeliharaan. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Teruskan. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini sampai ke tujuan. Bertumbuh sampai kepada keselamatan. Ini bertumbuh. Coba Ibrani 4 lagi. Ibrani 4 ayatnya yang ketiga. Sebab kita yang beriman memang masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaan Tuhan sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini saudara susah mengerti. Sejak dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Untuk supaya saudara ngerti, kita mesti lihat dulu ayat. 1 Petrus 1. Dalam 1 Petrus pasal 1, kita membaca ayatnya
yang ke-20. 1, 2, 3. Ini sekarang udah zaman akhir. Kita bisa percaya dia. Padahal dia sudah siap dari sebelum dunia dijadikan. Kita baca dari 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari apa? Bukan dari dosa loh saudara. Cara hidup. Yang sia-sia. Cara hidup. Tingkah laku. Pada hari penghakiman harus dipertanggungjawabkan. Cara hidup yang sia-sia. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama-sama, ia telah dipilih. Jadi salib itu sebelum dunia dijadikan sudah ada di hatinya Tuhan. Baru nyata bagi kamu di akhir zaman, karena kamu dikatakan baru nyata oleh tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu menjadi percaya, ya, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan seterusnya. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sama-sama ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya baca ayat 24, saudara baca ayat 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Sama-sama. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang kepadamu. Berbahagia kalau saudara percaya. Mari kita berdiri bersatu. Mari kita bersatu.